Asito yang gagal menerima umpan dari Akusu karena kakinya kelelahan. Setelah itu Barcelona melakukan pergantian di mana bek sayap Poanggo diganti oleh bek sayap lainnya. Di sisi lain, Andri bilang Esperion tidak melakukan pergantian, hanya tersisa 7-8 menit lagi dengan susunan pemain ini yang berhasil menyamakan kedudukan. Tapi kayaknya semua orang gak sadar soal kaki Asito dan kayaknya cuma Hana saja yang menyadari. Yoshitsune berkata berapa lama lagi kebingungan Barca ini akan bertahan. Jika terus seperti ini sampai akhir, Esperion bisa menang. Dan ternyata si Basan sudah sadar dengan kaki Asito. Tolong jangan sadari ada yang salah dengan Asito, biarkan semuanya tetap berjalan sesuai irama Esperion. Nah, kilas balik sebentar setelah Asito cetak gol. Stales minta maaf dan mengakui kesalahannya. Penjagaan gawangku biasanya efektif karena ubin putih kalian. Aku lupa betapa aku sangat membutuhkannya. Aku terlalu percaya diri. Stales berkata ke Gato, kami butuh kau menunjukkan kemampuanmu yang biasa. Tenangkan dirimu sebentar. Dan di depan sudah ada Demian, Saka, dan Sujak ngobrol dan bersiap untuk segera mulai lagi. Nah, pertandingan dilanjutkan lagi setelah bola keluar, di mana Barcelona melakukan serangan cepat. Mereka masih bermain dengan operan 1-2 mereka, tapi kali ini beda. Mereka meningkatkan kecepatan serangan, tidak ada waktu untuk menunggu. Setiap pemain Barca langsung mendorong bola ke depan begitu mereka mendapatkannya, bahkan membuat pelatih Fukuda terlihat begitu kesal. Si Basan juga kesal Barca melakukan penyesuaian yang paling efektif. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, mereka meningkatkan kecepatan mereka dan juga ditambah kondisi Asito yang sedang kelelahan. Dan sepertinya Yuri di sini mengetahui kondisi dari Asito karena si Yuri ini tersenyum menyeringai terhadap Asito yang terlihat memang Asito begitu sangat-sangat sudah kelelahan. Di pinggir lapangan, pelatih Benzin teriak, apa yang terjadi? Keseimbangan kita hancur lagi. Dan pelatih Fukuda sendiri berkata dalam hatinya untuk Asito, di balik pandangan mata burungmu tersembunyi ketahanan fisik yang tak terbatas. Itulah kelebihanmu juga. Dimana kalau kita pertama kali lihat Fukuda bertemu Asito, si Asito bahkan lari mengelilingi kota dan latihan di pantai Futami sampai subuh juga. Dan sekarang Asito terus berlari, membuat pelatih Fukuda sadar pertandingan ini tidak normal. Jelas kau harus berlari lebih jauh dari biasanya, tapi ini juga menjadi pertarungan mental di mana kau harus memaksa otakmu bekerja keras. Kelelahan ini akan menjadi sesuatu yang belum pernah kau alami sebelumnya. Dan nampaknya terlihat sekarang ubin putih dari Barca sudah normal kembali. Tapi kakak Demian bertanya-tanya soal adiknya. Ubin putih sudah kembali, bagaimana denganmu? Kamu ditakdirkan untuk menggempur dunia dengan klub ini. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Nah, bola terlihat berada di Gato dan dia langsung mengoper kepada Demian yang dimana sudah ada Kuribayashi yang menghadang. Tapi Kuribayashi shock terkejut melihat ekspresi Demian yang beda banget, yang dimana Demian bingung apa sebenarnya perasaan ini. Dia bilang, ya benar juga, melihatmu harus bisa membuatku teringat. Dimana Demian mengingat pertama kalinya bertemu dengan Kuribayashi, apalagi waktu itu Demian langsung dikalahkan telak. Dan ternyata Kuribayashi setelah itu membuat Demian frustrasi karena kalah dari Kuri. Dan sekarang Demian berkata, aku tidak bisa menghadap nenekku seperti ini. Yang dimana akhirnya terjadi juga duel Demian dengan Kuribayashi. Duel sang es dari masing-masing tim, dan duel mereka ini mengingatkan mereka pas pertama kali bertemu dan duel di Spanyol. Namun terlihat Demian berhasil melewati Kuribayashi. Akan tetapi dengan gokil, Kuri bahkan memaksa men-tackle menjatuhkan badannya dan dia berhasil mengenai bola dari Demian. Tapi sayangnya bola itu bergulir tepat ke kotak penalti Esperion.
Akusu pun langsung teriak ke Ashito karena bola ada di posisi kiri, yang dimana Ashito mengejar bola dan berniat untuk langsung membuangnya. Tapi dia shock kaget karena ada Saka yang tiba-tiba muncul dan berhasil mengambil bola. Ashito beneran ketinggalan oleh Saka dan Romeo teriak ke Saka untuk langsung menendang. Tapi untungnya ada Togashi yang men-tackle Saka hingga dia terjatuh. Namun malangnya tackle dari Togashi tersebut membuat semua orang terdiam karena wasit meniup peluit pelanggaran, dimana tentu saja wasit menunjuk titik putih. Bahkan Togashi diganjar kartu kuning. Tentu saja semuanya terkejut shock karena Barcelona mendapatkan sebuah penalti di hujung pertandingan. Sebuah mimpi buruk bagi Esperion kini muncul kembali. Esperion yang di momentum bagus mereka, sayang sekali mereka harus diganjar penalti. Dan tentu saja semua orang terkejut shock, apalagi uniknya para penonton yang berubah mendukung Esperion benar-benar kesal nggak percaya. Togashi yang dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti membuat semua pemain Esperion tentu terkejut. Togashi, Takasugi, dan Kiriki bahkan protes ke wasit. Bahkan Togashi marah menganggap Saka itu diving karena dia bukan tipe yang mudah terjatuh karena hal begitu. Ditambah Togashi beneran tambah kesal pas melihat Saka yang tersenyum. Kemarahannya menjadi-jadi terhadap wasit dan tidak terima hasil yang menurut dia itu bukan pelanggaran dan salahnya. Tetapi Togashi yang sangat marah ke wasit, dia melihat Andri di kejauhan, yang dimana Andri menatap Togashi dan menggelengkan kepalanya. Seketika Togashi pun terdiam shock dan mulai berhenti protes terhadap wasit. Nah, para penonton yang mulai mendukung Esperion tentu nggak percaya Esperion terkena penalti. Tapi di sisi lain, bagi pendukung Barca, mereka terlihat senang dengan voucher penalti dari wasit di menit 88 dengan sisa waktu normal 2 menit. Tentu saja Andri dan yang lain terlihat shock dan gak percaya melihat Esperion yang harus mengalami pahitnya kejadian penalti di menit akhir. Gak hanya yang di Qatar saja, si Basan, Yoshitsune, dan yang lain pun gak percaya penalti akan terjadi. Para penonton mulai ke arah Barca lagi, berkata buat Esperion, kalian bermain dengan baik sebagai klub Jepang yang tak terkenal, kalian mampu memojokkan Barca dalam pertarungan langsung, kalian patut bangga. Aku menyaksikan pertandingan yang hebat. Nah, di sisi pemain Esperion sendiri, Takashima bilang ini bukan salah Togashi, aku yang tak bisa mengatasi clearance dari Kuribayashi dengan baik. Dan Ashito pun sadar Togashi hanya mencoba menyelamatkan situasi, aku yang tidak bisa menyusul Saka. Ashito kesal karena sudah sejauh ini kakinya terus bergetar kelelahan. Tetapi tiba-tiba Akiyama maju menghampiri Ashito dan juga Takashima. Dan setelah itu Akiyama menuju Togashi yang kesal atas penalti Barca. Tapi Akiyama tiba-tiba tersenyum dan memeluk Togashi. Tentu Togashi terkejut dan dia langsung berkata ke Akiyama, aku tidak ingin kalah. Namun di sini terlihat Akiyama hanya tersenyum dan kita nggak tahu Akiyama berkata sesuatu atau tidak. Nah, uniknya Saka yang awalnya terlihat akan mengambil tendangan penalti, tiba-tiba diganti Demian. Dimana Saka juga agak nggak terima dan berkata ke Demian, aku yang mendapatkan penalti ini, merebutnya dariku itu tidak adil. Kau sudah dipastikan naik ke tim senior, bukankah harusnya kau mendukung aku sebagai rekan satu timmu? Bahkan Yuri pun bilang ke Demian, aku juga setuju bila Saka yang menendang. Dia yang mendapatkan penalti ini dan dia juga sudah memahami kiper itu sepenuhnya. Percayalah pada rekan setimu. Dan pada akhirnya Demian nyerah membiarkan Saka yang mengambil penalti. Akan tetapi tiba-tiba Demian langsung merinding dan melihat ke atas langit, di mana burung yang terbang di atas kini mulai bertambah, membuat Demian terlihat cemas akan hal tersebut.
Nah, Saka yang menendang penalti untuk Barca, tentu semua orang Esperion berdoa dan berharap penalti Barca akan gagal. Dan para pemain Esperion sendiri, tentu mereka hanya bisa berharap dan bergantung pada Akiyama yang sedang berhadapan dengan Saka. Tapi yang paling uniknya dan keren, si Akiyama ini tiba-tiba tersenyum, membuat Saka sendiri pun shock. Bahkan si Starless di belakang pun terkejut melihat Akiyama tersenyum, dan Akiyama berkata untuk Starless, Profesor Starless, lebih dari semua rekaman kiper legendaris, lebih dari semua latihan yang telah kulakukan hingga saat ini, hanya hari ini saja bisa terus menyaksikanmu di lapangan ini sudah lebih dari cukup. Semua penonton terlihat jadi tegang dan Asito berkata ke Takeshima, bersiaplah. Bahkan Akiyama-san tiba-tiba saja mulai bisa mengikuti kita. Yang dimana ada hal yang unik juga, ternyata Makimura dari Aomori sedang menonton. Dan ketika Saka sudah bersiap dengan pedenya teriak buat menendang tendangan penalti, Makimura berkata ke Akiyama, kanan, yang dimana super gokil. Benar saja, tendangan Saka ke kanan dan berhasil ditepis oleh Akiyama, membuat momen krusial ini jadi menegangkan dan merinding banget. Yang dimana ternyata Akiyama bilang buat Saka, aku sudah melihat dengan jelas kekuatan destruktifmu, aku sudah memahaminya. Yang dimana Akiyama beneran bisa menepis tendangan Saka dengan satu tangan, dan tentu para pemain dari kedua tim berlari buat merebut second ball tepisan Akiyama. Namun ketika sujak pertama yang berlari, dengan gokilnya momen krusial menegangkan, bola berhasil diselamatkan penuh oleh Akiyama. Tentu membuat semuanya nggak percaya ini terjadi. Benar-benar merinding karena atmosfer di stadion langsung bergemuruh. Semua penonton berdiri dan bersorak dengan penyelamatan dari Akiyama. Dan tentu saja di sisi lain Starless shock, apalagi Romeo yang terlihat nggak percaya kiper Esperion bisa menyelamatkan dan mengagalkan tendangan penalti mereka. Dan dia berkata, sebenarnya siapa mereka ini? Nomor 33 Asito, Akusu, Yuma. Sejak pertandingan dimulai, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mustahil bagi mereka. Mereka berkembang selama pertandingan ini. Apa yang terjadi dengan para pemain dari Jepang? Dan setelah penyelamatan gemilang Akiyama yang super keren, pertandingan sudah di penghujung laga dan waktu tambahan dengan 6 menit. Dan yang paling kerennya di akhir halaman, Asito menunjuk dan berkata di hadapan Demian langsung, kami akan menghabisimu, habisi sang raja. Dan iya, kita menuju akhir pertandingan di mana skor masih imbang 3-3 antara Esperion dan Barcelona. Hanya ada satu posisi yang memungkinkan satu orang menarik timnya dari neraka dan naik ke surga, itu adalah seorang kiper. Di mana Akiyama yang berhasil menggagalkan penalti dari Saka di penghujung laga tentu membuat semua orang Esperion terkejut dan senang. Ditambah suara para penonton bersorak senang juga dengan kiper Esperion yang benar-benar bisa menyelamatkan tendangan penalti dari Barcelona. Mereka nggak percaya pertandingan gila ini luar biasa. Dan sekarang masuk tambahan waktu, tersisa 6 menit lagi. Pada titik ini Esperion harusnya berpikir imbang itu cukup. Barca yang tersusul dan Esperion yang menyusul, ini baru pertandingan pertama mereka. Mereka bisa saja menghindari resiko dengan tidak memaksakan kemenangan. Tapi semua penonton penasaran apa yang ada di pikiran masing-masing tim. Nah, di sisi lain, berkat save penalti dari Akiyama membuat Asito bersyukur dan terselamatkan. Karena di waktu penalti tadi, dia bisa beristirahat sedikit dan aku masih bisa berlari 6 menit lagi. Dan setelah Akiyama berhasil melakukan penyelamatan tadi, yang dimana Akiyama langsung memberikan bola ke Akusu yang sambil teriak ke semua, tidak ada jalan lain selain menang sekarang. Sudah sejauh ini tapi tidak menghabiskan mereka, berarti kita yang akan kalah. Kita hanya perlu mencetak 1 gol lagi untuk menyelesaikan ini.
di mana para pemain Esperon langsung bergerak maju, bahkan Asito yang sebelumnya kelelahan dia tetap terus bergerak. Dan gak hanya para pemain Esperion, tiba-tiba Shino dan yang lain teriak ke rekan setimnya, "Apa kalian pikir kita akan membiarkan pertandingan berakhir seperti ini? Padahal kita punya Damian dan memainkan sepak bola yang kita inginkan." Benar-benar tidak bisa diterima. Serang, taruh harga diri kerajaan di garis depan dan cetak gol. Dimana bisa dibilang temponya itu sekarang cepet banget. Serangan Esperion berhasil dihentikan Sujak yang berhasil merebut bola dari Yuma. Dan dia langsung memberikan kepada Yuri, dan Yuri langsung memberikan bola kepada Falco. Dimana terlihat Barca masih menggunakan permainan ubin putih mereka. Yang dimana Mbak Damian pun bilang ubin putih masih normal meskipun penalti mereka gagal, mereka tetap tenang. Nah, terlihat Asito berlari buat menghadang, namun sepertinya dia nggak bisa lari seperti sebelumnya. Tapi dengan tiba-tiba, Otomo muncul dan berhasil merebut bola dari Falco. Di mana kemunculan Otomo ini layaknya pahlawan, bahkan pelatih kuda pun terlihat seakan lega dengan kemunculan Otomo. Yang dimana ternyata Otomo berkata ke Asito bahwa aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak perlu selalu menutup lini serang dan bertahan. Jika aku turun ke lini tengah bagian bawah dan bergerak di sana, itu akan memberimu ruang untuk bernapas. Dan ya, dengan adanya Otomo membuat beban atau kerjaan Asito jadi berkurang. Yang dimana setelah itu Asito langsung bergerak juga maju, membuat Shino yang menjaganya terkejut. Di sisi lain, Otomo terlihat dikepung agar tidak bisa memberikan umpan. Tapi dengan sangat keren, Otomo begitu tenang dan dia seakan mengingat kejadian sebelumnya di mana Barca yang melakukan tiki taka dengan cepat. Dan dengan gokil, Otomo membuat Falco dan Gato terkejut karena dia memilih untuk membawa bola dan tidak mengoper. Tentu Falco tidak diam dan mencoba menarik, tapi di sana ada Asari yang teriak minta bola dan berhasil membantu Otomo. Namun dengan sigap, Yuri langsung teriak juga buat pemain yang baru masuk buat bantu mengepung Asari. Tetapi Asari tiba-tiba indranya itu muncul karena sadar bahwa dia itu berada di dalam triangle antara Otomo dan Takasugi. Nah, Takasugi sendiri terlihat tersenyum dan berkata, "Aku sangat senang karena bisa berada di lapangan dalam pertandingan ini. Dengan menjadi lawan kami, mereka juga guru kami." Yang dimana bisa dibilang kasusnya sama kayak Otomo tadi, Takasugi dan Asari mengingat pergerakan Barca sebelumnya yang benar-benar mengacak-acak Esperion dengan tiki takanya. Kami tidak tahu apa-apa tentang dunia luar dan Barcelona mendemonstrasikan itu kepada kita selama 90 menit lewat kekuatan murni dan banyak contoh mereka menunjukkan itu kepada kami. Nah, pas Asari dikepung tadi, dengan gokil Asari dengan kerennya mengecoh bahkan melakukan nutmeg, membuat Romeo teriak panik, tidak mungkin. Dimana setelah itu Asari langsung memberikan umpan ke Takasugi dan Takasugi berkata, "Pertandingan ini telah menjadi pelajaran terbesar yang pernah kuperoleh dalam hidupku." Yang dimana kerennya Asari, Takasugi melakukan one touch ditambah bola yang dioper ke Otomo. Dengan gokil lagi Otomo langsung juga mengirimkan umpan terobosan kepada Asito yang sudah berlari di awal tadi. Hal ini benar-benar membuat Yuri shock dan teriak, apa-apaan sebenarnya mereka semua ini. Karena ya kalau gua jadi Yuri juga pasti paham, karena para pemain Esperion tiba-tiba bermain lebih bagus dan berbeda banget dengan di awal pertandingan. Dan sekarang ternyata jawabannya jauh sebelum sepak bola Jepang menjadi kuat hingga saat ini. Sebuah negeri yang tandus akan sepak bola, sebuah pandangan yang membuatmu ingin membalingkan wajah, mimpi yang hancur dan jalan yang runtuh.
di mana kita diperlihatkan perjalanan timnas Jepang yang pernah gagal masuk Piala Dunia 1994 saat melawan Irak di kualifikasi, lalu kalah telak oleh Brazil 1-4 dan jadi juru kunci di grup Piala Dunia 2006, dan yang terakhir harus kalah menyakitkan di 16 besar Piala Dunia Qatar. Namun orang-orang di negeri ini, di antara kegagalan yang pahit, mereka selalu belajar setidaknya satu hal dan bangkit lebih kuat. Yang dimana diperlihatkan di pack terakhir, umpan terobosan Otomo dikejar oleh Ashito dengan matanya yang bersinar. Nah, fun fact di chapter kali ini, perjalanan kekalahan timnas Jepang tadi itu beneran fakta. Mereka pernah nggak lolos ke Piala Dunia 1994 karena gol penyeimbang Irak di injury time, lalu kalah telak oleh Brazil dengan selebrasi Ronaldo botak di Piala Dunia 2006, dan terakhir kalah menyakitkan di 16 besar oleh gol injury time melawan Belgia. Padahal Jepang waktu itu unggul lebih dulu 2-0. Barca yang gagal penalti dan para pemain Esperion yang tidak menyerah, malahan mereka mulai bangkit di tambahan waktu pertandingan. Benar-benar membuat Romeo shock nggak percaya karena mereka melakukan hal-hal yang bahkan tak bisa mereka lakukan saat pertandingan ini dimulai. Dan bukan hanya satu orang, semua pemain dari Esperion bangkit. Yang dimana seperti chapter sebelumnya, kini pemain Esperion mengeluarkan aura mereka. Para pemain Esperion belajar dari pemain Barca, Barcelona guru terbaik dan lawan terkuat. Kami takkan bisa melakukannya tanpa kalian, tunjukkan lebih banyak, bantu kami tumbuh lebih jauh lagi. Tentu di sisi lain pemain Barca juga nggak percaya ini terjadi, dan si Romeo benar-benar shock banget. Dia teriak, "Ini gila, mereka membuatku takut." Lalu Romeo juga teriak ke pemainnya untuk hentikan mereka. Membiarkan ini terus akan berbahaya. Bahkan penonton yang netral pun sekarang sudah berpihak pada Esperion dan mendukung mereka dengan sangat lantang. Nah, di Jepang, si Basan berkata, "Fukuda, kau tak perlu melakukan apapun lagi sekarang. Kau pasti sangat bahagia. Ide-ide dalam kepalamu bahkan tanpa instruksi, para pemain di lapangan berpikir dengan kepala mereka sendiri. Dibagikan dan dipahami, lalu diperbaiki dan diwujudkan. Bentuk ide dari pengembangan pemain yang selama ini kau cari ada di sini hari ini." Dimana diperlihatkan 3 pemain terpenting yaitu Ashito dan Kuribayashi. Yamada pun tanpa henti berkata luar biasa kepada semua juniornya, dan tentu Hana, Anri, Bakaneko, Miyako, dan pendukung Esperion yang lainnya di Jepang berharap Esperion bisa cetak 1 gol lagi. Tersisa 5 menit lagi, ayo semangat, kalian pasti bisa. Nah, uniknya di sini diperlihatkan Taira yang menonton pertandingan lewat HP di meja belajarnya. Ayahnya melihat itu dan bertanya, "Apa kamu tidak terlalu memaksakan diri? Kenapa tidak istirahat sebentar?" Taira menjawab, "Aku baik-baik saja, aku cuma lagi istirahat sebentar." Dan Taira bertanya ke ayahnya, hormat itu yang sering kulihat ayah lakukan untuk pekerjaan kapan sebenarnya dilakukan? Ayah Taira menjawab, "Pada dasarnya itu cuma formalitas dipakai kalau kamu ingin menunjukkan rasa hormat pada seseorang." Lalu Taira tersenyum dan langsung melakukan hormat kepada semua rekan setimnya yang dulu berjuang bersamanya di Esperion. Gak hanya Taira, di sini juga kita diperlihatkan teman Ashito di Ehime yang lagi nobar berisik banget sehingga kena omel karena ya di Jepang itu malam hari. Tapi anaknya berkata, "Tolong cuma hari ini saja," karena mereka sedang melihat Ashito bersinar dan berjuang mati-matian di panggung dunia. Bahkan kalau kalian ingat di episode awal Kiper yang pernah menghina Ashito dan ibunya menonton pertandingan Ashito. Lalu sang ibunya bahkan bilang anak itu atau Ashito benar-benar luar biasa. Ada juga si Nakano dan Kaneda yang teleponan sambil menonton pertandingan Esperion. Dan uniknya lagi, si Leonard yang pernah dibuang Barca karena Yuri, dia juga sedang menonton lewat streaming di Spanyol. Dimana faktanya, Leonard sepertinya dia masuk ke tim Alves Youth karena di sanalah dia sedang menonton pertandingan Yuri.
Nah, kita balik ke pertandingan di mana masuk menit tambahan dan semakin intens, Esperion yang dapat bola dan masih mempertahankannya. Asito teriak, "Jangan menyerah, terus maju." Tapi ketika bola ada di Asito, Yuri berlari sekuat tenaga dan melakukan tackle. Karena Yuri sendiri nggak mau kalah, kita akan memenangkan pertandingan ini. Yuri berhasil merebut bola dari Asito dan dia teriak, "Percepat." Di Jepang, Esperion tidak pernah mampu menghadapi serangan cepat. Akan tetapi, mengejutkannya ada Akusu muncul di belakang Yuri dan berhasil menendang bola milik Yuri. Dan bola tersebut masih dalam permainan menuju kepada Otomo. Dan terlihat si Asito langsung berlari maju ke depan. Nah, tadi kita diperlihatkan orang-orang yang kita kenal dulu menonton pertandingan di Jepang. Dan tentu saja kakak Asito juga sedang menonton sang adik. Dan terlihat seperti dia bangga melihat Asito bermain melawan Barcelona. Dan tentu saja ibunya juga menonton dan berkata, "Seberapapun kerasnya aku mencoba menontonnya dengan serius, kurasa aku masih belum benar-benar mengerti sepak bola. Sedih rasanya karena sekarang yang bisa kulakukan hanyalah mengawasimu dari kejauhan, tapi aku bangga karena akulah yang membesarkanmu." Nah, nampaknya situasi di lapangan sepertinya si Asito di depan kotak penalti Barca ingin memotong back pass-nya Gato. Dan dia beneran berhasil mengirimkan kepada Kuribayashi yang di tengah. Dan dengan gokil, dengan satu sentuhan kaki bagian luar, Kuri agak menaikkan dan memberikan bola kepada Akusu yang sudah berlari di sisi kanan. Tapi sayangnya, tendangan Akusu yang keras berhasil diselamatkan oleh Starless, kiper dari Barcelona. Keangkuhan dan kemampuan kuat Barca Esperion, tempat di mana mereka mulai bangkit di tengah pertarungan terakhir. Saat ke-22 pemain mengarahkan seluruh tenaga yang tersisa, dia yang menembus batas adalah pria ini yang berdiri di atas segalanya. Karena setelah Starless melakukan penyelamatan, dia langsung memberikan bola kepada Demian. Dan akankah dia bisa melampauinya? Tendangan Akusu yang berhasil diselamatkan Starless dan Starless yang langsung mengoper kepada Demian. Waktu kini tersisa 2 menit lagi di perpanjangan waktu. Yoshitsune dan Shibasan pun tahu orang yang akan menerobos tentu saja adalah Demian. Di mana ternyata terlihat ada Kiriki dan Yuma mencoba merebut bola dari Demian. Tapi dengan keren, Demian berhasil melewati mereka berdua. Bahkan Yuma pun tertawa dan bertanya-tanya, "Seriusan deh orang ini, dia datang dari planet mana?" Demian yang berhasil melatih Yuma dan Kiriki membuat fans Barca pun jadi deg-degan sekaligus berharap kepada Demian yang membawa bola. Dan di sisi lain, Yuri teriak memberitahu 3 orang itu, Akusu, Kuri, dan Asito ternyata belum mundur dari gawang Barcelona. Yuri teriak untuk lakukan serangan balik sekarang juga. Akan tetapi, mengejutkannya ada si Otomo tiba-tiba di depan Demian. Dia tidak men-tackle atau mencoba merebut, bahkan si Demian pun kelihatan kesal banget dengan Otomo. Pelatih Fukuda juga berkata, "Bagus ke Otomo. Itu respon terbaik untuk Barca yang sedang terburu-buru, bertahan dengan gigih sambil menjaga jarak yang tepat dan mengikis kecepatannya sedikit demi sedikit." Nah, ternyata Otomo memang sengaja buat mengulur waktu dan memperlambat Demian karena Akusu berhasil mengejar Demian. Itulah niatan Otomo sebenarnya. Akusu pun mencoba menghentikan Demian, tapi Romeo teriak di pinggir lapangan memberitahu Demian bahwa pemain itu atau Akusu libero dan jantungnya Esperion. Hancurkan dia dan habisi mereka. Namun ada yang unik, Akusu yang mundur mencoba menghentikan Demian. Kuribayashi di depan terkejut melihat si Asito, ternyata dia tidak ikut mundur. Ternyata Asito bilang kalau kita mundur lebih jauh lagi, kita nggak akan bisa menyusun serangan begitu Akusu merebut bola. Dan dengan ekspresi serius dan mata yang berapi-api, Asito berkata ke Kuri, "Percayalah kepada Akusu." Semua orang tahu satu-satunya orang di lapangan yang bisa bersaing secara fisik dengan Demian adalah pemain nomor 4 Esperion. Dimana Akusu beneran gigih banget dengan sekuat tenaga dia mencoba merebut dan berduel body dengan Demian. Bahkan Demian sendiri kesal, "Kalau lawanku bukan nomor 4 ini, aku bisa menggunakan Sujak untuk masuk ke depan gawang karena Sujak dari tadi sudah minta bola ke Demi."
Duel Akusu dan Damian benar-benar krusial banget dipenuhi aura dari keduanya. Akan tetapi mereka tiba-tiba malah terkejut shock. Damian entah bagaimana tiba-tiba melihat nenek, kakak, dan ibunya di pinggir lapangan menonton yang terlihat sangat senang melihat Damian. Damian sendiri membayangkan dirinya waktu kecil dan langsung pergi ke arah keluarganya untuk memeluk mereka. Dia juga nggak ngerti apa yang dia lihat sebenarnya. Bahkan ternyata si Akusu juga sama seperti Damian. Dia shock kaget melihat bayangan ibunya yang menonton. Akusu juga membayangkan dirinya waktu kecil dan menghampiri ibunya yang tertawa kepadanya di pinggir lapangan. Namun yang membuat Akusu lebih terkejut, ibunya memujinya. Bukankah kamu cukup hebat juga? Bayangan Akusu kecil terhadap ibunya, dia shock dan terkejut, tapi seketika dia terdiam dan Akusu lalu tertawa. Omong kosong apa ini? Apa ini mimpi? Ini sangat omong kosong. Karena ya mana mungkin ibunya berkata seperti itu. Akusu yang berduel dengan Damian dan menganggap bayangan yang dia lihat ibunya sebagai omong kosong belaka, dan gokilnya dia berhasil merebut bola dari Damian, membuat Falco dan Shino pun shock nggak percaya. Akusu terlihat langsung mengoper kepada Kuri yang teriak minta bola. Yuri pun teriak sekuat tenaga untuk menghentikan dan jangan biarkan mereka membawa bola maju. Tapi dengan sangat keren, Kuri langsung melakukan umpan back heel satu sentuhan kepada Ashito yang di belakangnya. Tentu saja semuanya terkejut dengan Ashito yang menembus pertahanan Barcelona dan semuanya percaya Esperion bisa balas dengan serangan balik Ashito. Semuanya berharap kepada Ashito, tentu pelatih Fukuda juga sama terlihat terkejut dan berharap. Dan Ashito sendiri dengan muka badas dan mata berapi-apinya, dia yakin dia bisa melakukannya. Akan tetapi, tak terduganya si Saka tiba-tiba ada di samping Ashito dan mengejarnya, di mana dia langsung menghentikan bola Ashito, membuat Ashito terkejut bahkan dia terpental hingga berputar ke depan. Semua orang gak nyangka Saka mundur sejauh itu dan menghentikan serangan krusial Ashito yang membuat semua orang teriak bahwa itu adalah pelanggaran. Tapi wasit menggelengkan kepalanya menganggap itu bukan pelanggaran. Saka pun terlihat langsung mengirimkan bola yang dimana ke depan pada Damian kembali. Tentu saja pelatih Fukuda juga terkejut karena tidak pelanggaran. Para pemain Esperion juga kesal dan mereka semuanya mundur karena sekali lagi Damian mendapatkan bola menuju gawang Esperion setelah dipatahkan sebelumnya. Tetapi nasib yang sepertinya agak buruk, semua orang yang tertuju pada serangan Damian hanya melihat Ashito yang terjatuh dan belum bangun juga. Di sisi lain, waktu pertandingan dikit lagi, di mana 1 menit lagi yang tersisa. Tentu saja, semua orang menganggap serangan Damian ini mungkin adalah yang terakhir dan penentu. Dan Ashito sendiri, dia masih belum juga bangun, tapi dia masih sadar dan berkata, "Aku tidak bisa bergerak." Ashito menyalahkan dirinya sendiri, tidak ada gunanya, dan ternyata barusan tadi Ashito menghabiskan seluruh tenaganya yang dia miliki. "Aku tidak bisa bergerak." Tetapi kerasnya dia berkata dan ingin 1 jari saja. Penutup chapter yang dramatis banget. Apa yang terjadi selanjutnya pada Ashito dan juga serangan Damian yang krusial. Ashito yang terjatuh dan tidak bisa bergerak karena sudah kehabisan tenaga dan seluruh staminanya, bahkan dia tidak bisa menggerakkan sama sekali jarinya. Di sisi lain, Damian kembali menyerang brutal karena sebagai permainan terakhir Barca. Yuri juga teriak, "Ini kesempatan terakhir kita, Barca akan menang." Tentu para pemain Esperion mundur untuk bertahan. Benar-benar momen yang menegangkan juga untuk kedua pelatih Fukuda dan Romeo. Namun entah kenapa di depan, Kuribayashi yang sempat lari mundur malah tiba-tiba berhenti. Nah, Damian yang menyerang lagi. Kali ini juga Otomo berniat memperlambat Damian kembali. Tapi kali ini ada Sujak yang mengganggu dan mengejutkan Otomo. Hasil Otomo yang sempat terkejut, Damian berhasil melewati Otomo. Dan kali ini Damian benar-benar akan masuk ke kotak penalti, membuat Romeo teriak ke Damian untuk selesaikan. Bahkan Ethan dan mbaknya Damian pun terlihat terdiam karena permainan memang segitu menegangkan.
menegangkannya, di mana ternyata Damian yang dikepung dia memberikan bola ke sisi pada Shino, di mana Takeshima terlambat menekannya. Gak hanya Takeshima, Akusu juga telat dan tidak bisa menutup jalur umpan wantu dari Shino kepada Damian yang masuk ke kotak penalti. Situasi sangat serius di mana Akiyama sekarang berhadapan dengan Damian yang penuh aura. Namun di sisi lain Ashito masih tetap tidak bisa berdiri, lalu dia pun berpikir kalaupun berdiri sekarang aku tidak bisa bertahan. Dan muncul narasi seolah diri Ashito yang lain berkata untuk dirinya digambarkan sebagai burung. Kau itu sudah melakukannya dengan baik, kau sudah melakukan yang terbaik. Meski kau hanya berbaring di situ, semua orang akan memuji usahamu. Kau bisa istirahat, kau lelah bukan? Tidak apa-apa. Dan Ashito yang masih terbaring, Damian langsung menendang dengan kekuatan penuhnya, di mana tegang banget karena sempat Akusu blok dan Akiyama tepis, dan bola tersebut menuju gawang dengan bebas tanpa penjagaan satupun pemain dari Esperion. Damian pun terkejut dan mengingat neneknya dan dia berpikir kita menang. Bahkan Yuri pun sama, kita menang. Akan tetapi di situasi yang menegangkan tersebut, bola yang ke gawang tanpa penjagaan, luar biasanya ada Togashi muncul berhasil menyelamatkan gawang dari kebobolan krusial, dan tentu semuanya terkejut syok dengan hal tersebut. Bahkan Togashi pun terperosok sampai masuk ke gawang dan bola yang diselamatkan Togashi sekarang jadi rebutan kedua tim di depan gawang Esperion. Nah, ini unik banget. Di sini kita sebagai pembaca, autornya ingin memberikan sebuah pesan. Jika mungkin di hari yang biasa suatu hari pekan, kamu kebetulan melihat sekelompok anak sedang bermain sepak bola, mungkin mereka anak SD, mungkin SMP, bisa jadi juga mereka anak SMA. Meskipun kamu selama ini tidak pernah menyadarinya, sebenarnya mereka selalu ada di sekitarmu bermain sepak bola. Sebagian anak itu bermain hanya karena mereka ingin, ada juga anak-anak yang begitu menikmatinya hingga tak bisa berhenti menggiring bola dengan penuh semangat. Aku berharap kamu mau berhenti sejenak untuk melihat dan memberikan semangat kepada mereka. Di antara anak-anak yang menggiring bola kotor di lapangan itu, mungkin saja ada yang suatu hari nanti akan berdiri di panggung dunia untuk pertandingan seabad. Mereka pasti ada di sampingmu, ya suatu hari nanti. Yang dimana perkataan itu juga digambarkan di momen sekarang, dimana momen tegang masih berlanjut. Gato terlihat lebih dulu ke arah bola, tapi untung tendangannya kena dengkul dan berhasil Akiyama tepis. Tetapi second ballnya ke arah Yuri, tapi kali ini Asari berhasil memblok tendangan dari Yuri. Bahkan setelah itu Takeshima sampai ngesot dan terjatuh untuk membuang bola yang ke arah Damian, yang dimana bola itu menuju Akusu di depan kotak penalti. Dia langsung melihat ke depan, di mana mengejutkannya Ashito terlihat sudah bangkit. Dan perkataan autor tadilah, aku berharap kamu mau berhenti sejenak untuk melihat dan memberikan semangat kepada mereka. Mungkin saja ada yang suatu hari nanti akan berdiri di panggung dunia untuk pertandingan seabad. Mereka pasti ada di sampingmu. Iya, suatu hari mereka akan mempertaruhkan segalanya. Damian dan Yuri shock karena ini buruk banget. Dia masih ada di sana, di mana Kuri dan Ashito ada di depan. Akusu pun terlihat langsung menendang bola, melakukan long ball ke depan tepat kepada Ashito. Dengan sekuat tenaga, Ashito berlari maju. Barcelona yang gagal mencetak gol ke gawang Esperion, kini giliran Esperion yang melakukan serangan lewat long ball Akusu menuju Ashito yang menunggu di depan, membuat semua pendukung Barca syok terdiam dan tentu para pemain Barca langsung mundur. Yang dimana Ashito sebelumnya kelelahan, dia beneran bisa menerima umpan Akusu dengan sangat baik, dan sekarang counter attack untuk Esperion. Dan gak hanya ada Ashito saja, di sana juga ada Kuribayashi yang menemani Ashito untuk menyerang. Dan yang paling menegangkannya, tambahan waktu menunjukkan sudah habis di menit 96. Bisa dibilang ini benar-benar serangan terakhir.
Tentu saja pendukung Barca nggak percaya dan mulai panik karena ini kesempatan serangan balik hidup atau mati bagi Esperion. Dan semua pemain cadangan Esperion pun sampai nangis meneriaki nama Asito di pinggir lapangan. Nah, sedangkan Asito sendiri dia terus membawa bola diikuti oleh Obsidian. Tapi Asito memohon untuk kakinya 10 detik lagi saja sudah cukup. Asito beneran sekuat tenaga dan berharap kakinya tidak berhenti. Biarkan aku berlari, tolong jangan berhenti. Tentu semua orang apalagi Kuri, pelatih Fukuda dan Hana juga tahu Asito beneran kelelahan banget. Bahkan Romeo yang panik pun teriak buat Obsidian menghentikan Asito yang kehabisan tenaga. Di sisi lain, entah kenapa Hana beneran bingung apa yang bisa aku katakan pada Asito saat dia sudah memberikan segalanya. Kalau teriak aku mendukungmu itu membuat Hana merasa tidak bertanggung jawab mengatakan ingin Asito menang dan Hana sadar dirinya selalu ada di zona nyaman. Dan situasinya itu sekarang Asito tiba-tiba berhenti dan Obsidian yang melihat itu dia langsung menerjang ke hadapan Asito dengan sangat besar mengintimidasi. Ditambah para pemain Barca yang mundur juga terlihat sudah ingin kembali dan mengarah ke Asito semua dengan tatapan yang ingin memangsa Asito. Dan Hana yang masih bingung untuk Asito yang sudah mengerahkan segalanya, kalimat apa yang mampu menggugah hati para pemain. Lalu Hana pun memikirkan 3 kata ajaib yang dimana Hana menangis sambil teriak 2 kali sangat keras di tribun untuk Asito, kamu pasti bisa. Setelah Hana teriak, Asito tiba-tiba melakukan akselerasi ke sisi Obsidian. Andri dan bahkan Neko juga menangis dan mulai teriak mengenakan kata-kata dari Hana. Bahkan para pemain cadangan pun juga sama, kamu pasti bisa. Nah, Asito yang menggerakkan ke dalam, Kuribayashi membuka ruang dan minta bola. Dan sekarang situasinya beneran tegang banget. Semua orang yang menonton berdoa untuk Asito dan mulai menyemangati Asito dengan ucapan kamu pasti bisa. Bahkan gak hanya di Jepang saja, sekarang di stadion meneriaki Asito kamu pasti bisa. Nah, Asito nampaknya memberikan umpan ke Kuri yang ada di depannya, sedangkan Kuri yang membelakangi gawang. Semua pemain shock dan mulai tegang apa yang bakalan Kuribayashi lakukan. Tetapi tak terduganya, si Kuri ini kayak nginjek bola mundur untuk mengangkat bola. Pikiran gue sih ya kayak gitu, tapi yang pasti Kuri melakukan umpan lob ke Asito meski mereka berdekatan. Dan bola yang menuju Asito yang dijaga Obsidian, Asito terlihat melompat dan dia lalu mengingat perkataan pelatih Fukuda pas pertama kali mengajarinya di pantai Futami, di mana pelatih Fukuda pernah berkata, saat kau menerima umpan, pusarmu seharusnya sudah menghadap ke arah yang ingin kau tuju saat berlari, yang dimana hal itu dilakukan Asito saat ini. Dengan sangat keren, Asito menerima umpan Kuri dengan dadanya dan memantulkan bola ke sisi melewati Obsidian. Dan sekarang Asito masuk ke kotak penalti diikuti Falco dan Shino yang sekuat tenaga mengejar Asito. Dan yang paling epic dan gokilnya, Asito terlihat ingin langsung menendang dan berkata dengan sangat keren, aku adalah reinkarnasi dari Fukuda Tatsuya, bukan berarti dia sudah mati. Dan perkataan Asito ini tuh mengingatkan kita di episode pertama karena memang sama, dimana dia ngenalin diri dia itu reinkarnasi Marco van Basten meskipun Marco van Basten masih hidup. Tentu saja pelatih Fukuda terlihat terkejut melihat dan mendengar perkataan dari Asito, yang dimana Asito beneran langsung menendang dengan kaki kirinya, membuat Starless terkejut karena bola cukup kencang mengarah ke pojok atas. Bola beneran melewati Starless membuat semua orang terdiam seketika melihat tendangan dari Asito karena diperlihatkan bola tersebut masuk ke jaring-jaring gawang Starless. Dan apakah ini beneran gol? Dan apakah pertandingan benar-benar akan berakhir untuk kemenangan Esperion dengan momen penutup sangat epik dari pemain fullback?
Gol yang dramatis dari Asito yang mengejutkan semua orang, wasit langsung meniup peluit tanda golnya sah. Bahkan peluit tersebut juga menandakan pertandingan sudah berakhir dengan kemenangan Espanyol 4-3 dari Barcelona. Asito yang mencetak gol dia langsung tumbang membaringkan tubuhnya ke tanah. Semua pemain cadangan tentu saja merayakan masuk ke lapangan dan terlihat juga Togashi dan Akiyama tumbang juga karena kelelahan. Gak hanya mereka saja, semua pemain Espanyol benar-benar bermain melewati batas mereka dan kemenangan Espanyol ini tentu membuat semuanya heboh. Stadion bergemuruh karena raja pengembangan Youth Barca telah ditaklukkan. Semua orang di Jepang juga bersorak senang karena bisa melihat Espanyol mengalahkan Barca dan tentu saja di stadion semua orang mulai meneriaki nama Espanyol. Semua yang merayakan kemenangan, tapi entah kenapa pelatih Fukuda terlihat terdiam. Dan di sisi lain, Romeo shock seperti gak percaya, seperti kakak Demian juga hanya bisa terdiam. Begitu juga para pemain Barca yang masih berdiri dan mulai tertunduk. Tapi terlihat Kuribayashi melihat Demian yang duduk sambil melihat ke atas, dimana dia mengingat teman kecilnya yang bermain bola bersama. Lalu digambarkan Demian kecil yang menangis karena mengalami kekalahan. Tetapi Demian kecil yang nangis, temannya mengeluarkan tangan, dan hal tersebut malah membuat Demian tersenyum. Bahkan dia mulai tertawa bahagia. Dia beneran tertawa lepas meski sudah dikalahkan dengan menyakitkan di menit akhir. Dan terlihat Akusu sepertinya dia memastikan ke bangku penonton apakah khayalan dia yang melihat ibunya itu masih ada atau sudah hilang. Namun ya Akusu sudah nggak melihat bayangan ibunya dan tiba-tiba dia mulai dikerumuni para rekan timnya untuk merayakan kemenangan. Nah, di depan gawang Barca, Asito yang terkapar, Kuribayashi bertanya, apa kau bisa berdiri? Dan ternyata Asito beneran gak bisa bergerak. Kuri bilang kerja bagus ke Asito karena sudah mencetak gol penentu. Tapi Asito tertawa karena bilang itu jenis tendangan yang mungkin bisa dicoba puluhan kali gak pernah masuk. Nah, Kuri berkata, kupikir aku akan diliputi kegembiraan saat ini, tapi entah kenapa aku tidak merasa begitu, kita harus terus bergerak. Kuribayashi yang menompang Asito semuanya mulai berdatangan untuk merayakan kemenangan. Mereka memuji Asito, tapi Asito langsung melihat ke arah Hana di kejauhan, di mana Hana tersenyum dan dia mulai menangis melihat Asito. Tapi Hana menghapus air matanya dan mulai tersenyum dan mulai memberikan kepalan tinju kepada Asito. Dan si Asito yang belum dapat rasa bahagianya, dia bilang kebahagiaan itu baru saja datang. Hal itu agak terdengar oleh Kuri dan dia bilang ke Asito, ayo dong kau harus ikut merayakan. Namun si Asito ini kayak nolak, bahkan Akusu juga bilang sama, lakukan nanti, aku capek dan lelah, cepat berdiri dan masuk barisan. Akan tetapi, Kuri melakukan hal yang sama persis pas menang lawan Kashiwa, di mana dia menarik paksa Akusu dan Asito, lalu dia teriak sangat keras, kita berhasil. Momen itu malah membuat Asito bersemangat juga dan dia teriak, gimana rasanya tuh kami berhasil. Nah, sepertinya setelah mereka menang dari Barcelona, Espanyol mengguncang turnamen Alkas karena setelah menang lawan Barca, mereka bahkan melibas habis pertandingan dengan kemenangan, menang 3-0 lawan Saleh Academy dan 2-0 lawan Frankfurt. Dan di tempat lain, pelatih Garuja terlihat sedang menelepon Kasesan, di mana akhirnya pelatih Garuja menepati janjinya. Dia sudah mengirim email untuk daftar anggota yang dipanggil buat ikut latihan tim senior setelah mereka kembali dari Qatar, di mana ada nama Togashi, Otomo, Asito, Asari, Kiriki, Akiyama, Akusu, dan Yuma. Meski belum ada titiknya, kemungkinan sih bisa aja masih ada pemain yang lain. Lalu pelatih Garuja berkata, aku adalah pria yang menepati janji.
Setelah mengalahkan Barcelona dengan dramatis, kita sudah tahu setelah itu kita time skip di mana Esperion sukses memuncaki klasemen grup C. Dan fakta yang keren dan mengejutkannya, ternyata Esperion dengan gokil sampai ke partai final. Namun sayang banget, mereka harus kalah tipis oleh Bayer U18 dengan skor 2-1. Dan Esperion berhasil membawa medali dan piala silver dari turnamen Alkas Cup. Dan tentu Esperion menuai pujian dari Jepang dan luar negeri. Nah, sepertinya turnamen Alkas Cup cukup singkat karena kita hanya bisa melihat saat melawan Barcelona saja. Karena setelah berakhir jadi juara 2, kita langsung time skip ke bulan Januari atau Februari kalau nggak salah. Ini tebakan aja karena setelah pulang dari Qatar, kita pergi ke lapangan latihan Esperion yang dipenuhi pendukung yang datang. Di sana juga ada Mbak Kaneko yang rela nggak bakalan masuk kerja selama 3 hari karena faktanya saat pelatih Garuja diwawancarai, beliau bilang Esperion akan menerapkan kebijakan untuk secara aktif mencoba pemain dari akademi. Dan faktanya juga bakalan ada 9 pemain dari pemain youth yang ikut latihan bersama tim senior hari ini. Semua pemain ini sangat berbakat. Latihannya itu selama 3 hari dan latihan ini juga menentukan siapa saja yang siap bermain di J-League. Bahkan pelatih Garuja bilang akan memutuskan langsung saat itu juga mereka akan menerima kontrak profesional. Semua orang yang dengar berita ini tersenyum, bahkan Kasesan juga. Lalu Mbak Kaneko bertanya, keberhasilan Esperion di Piala Alkas apa sebegitu mengejutkannya bagi Coach Garuja? Karena ya tadi itu, siapa sangka Esperion melaju ke final meski harus mengakui kekalahan dari Bayer. Nah, kita pergi ke tempat lain, ada Nozomi-san yang menatap Piala Esperion dengan pakaian rapi dan membawa tas. Lalu pelatih Tsukishima datang dan bertanya, hari ini selama 3 hari berkat Piala Alkas 9 pemain youth akan bergabung dalam latihan tim senior. Apa Anda benar-benar mau pergi dari hari seperti ini? Yang dimana ternyata pelatih Nozomi menerima tawaran dari manajer timnas U18 Jepang Ichimura Jo, di mana pelatih Nozomi setuju akan menjadi head coach timnas U18 Jepang di bawah pengawasan Ichimura Jo. Dan faktanya juga ternyata pelatih Nozomi itu emang udah lama ditawari jabatan ini, namun sekarang dia sudah menerimanya, membuat Ichimura Jo lega karena kehadiran Nozomi untuk generasi muda Jepang akan lebih baik. Nah, itulah pelatih Tsukishima bertanya kenapa harus sekarang pelatih Nozomi pergi. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara keras penonton di luar yang ternyata para pemain Esperion mulai sudah keluar. Mereka menyemangati para pemain youth yang bergabung, di mana ada Togashi, Asari, dan Otomo yang seperti biasa terlihat gugup. Pelatih Nozomi dan Tsukishima yang melihat itu, pelatih Nozomi pun berkata, tujuanku adalah menjadi manajer divisi muda tim nasional. Namun pelatih Tsukishima masih kekeh bertanya, ya kenapa harus sekarang? Fukuda-san akan jadi makin sibuk, itulah kenapa kalian berdua selalu jadi duet terbaik. Namun perkataan pelatih Nozomi membuat pelatih Tsukishima terkejut karena pelatih Nozomi bilang, Fukuda akan mendukung pengembangan pemain muda dari klub sepak bola dan aku akan mendukung pengembangan pemain muda dari tim nasional. Kalau kau bilang kami duet terbaik, maka meski kami terpisah, kami tetap bisa melakukan pekerjaan terbaik. Sekarang adalah waktu yang tepat bagiku untuk melakukan ini. Aku dan Fukuda telah mendedikasikan diri untuk perkembangan sepak bola negara ini. Tsukishima, kau juga harus terus maju untuk menjalankan peran yang kau yakini sebagai milikmu. Lalu pelatih Nozomi berkata sambil memegang pundak Tsukishima, jaga Fukuda untukku. Nah, sekarang kita pergi keluar di mana Otomo terlihat sangat gugup. Apalagi anak pemain youth ini terus diteriaki semangat oleh para pendukung Esperion dan mereka ternyata punya julukan sebagai anak ajaib Esperion. Tapi ada yang menarik di mana Otomo yang gugup, dia membawa sebuah jimat Omamori yang bertuliskan kuil Musashino. Dan kalau kita bisa tebak, kemungkinan itu pemberian dari Miyako. Lalu ada Akusu juga yang keluar dan langsung disambut oleh Yoshitsune dan Shimura. Lalu ada Shiba-san yang tersenyum lebar dari belakang.
Nah, kita pergi ke tempat lain di mana sepertinya pelatih Narimia sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi ternyata dia sedang melihat berita bahwa Esperion yang sukses di tingkat nasional kini memanggil 9 anggota tim muda gabung untuk latihan di tim senior. Tapi tiba-tiba ponsel Sekichi berbunyi, ada yang menelepon. Dia pun keluar, tapi dia langsung terkejut ketika mengangkat telepon. Membuat ayahnya juga terkejut dan Sekichi langsung memberikan ponselnya ke pelatih Narimia, dan ternyata yang nelpon adalah si Saejima. Membuat pelatih Narimia terkejut dan bertanya, "Apa itu kau, Saejima?" Namun Saejima terlihat agak gemetar dan entah kenapa dia terdiam, dan di saat dia diam gak menjawab, ternyata dia sedang ada di bandara dan akan ada penerbangan menuju Barcelona. Membuat pelatih Narimia pikir Saejima ada di Jepang. Lalu Saejima tiba-tiba minta maaf. Sambil gemetar, dia minta maaf, "Sepertinya aku telah melakukan kesalahan di suatu titik." Tetapi pelatih Narimia bilang ke Saejima untuk temui dia. "Bukankah kau sedang mengembangkan pemain muda di Spanyol? Menurutku itu hal yang luar biasa. Bagaimana kalau kita bicara? Mari kita bicara banyak tentang sepak bola. Aku akan menunggumu." Dan yang menariknya lagi, Saejima langsung bersedih, dan itu ada si Hana yang berpapasan lewat. Karena kita balik ke beberapa menit sebelumnya, di mana ternyata Hana akan pergi berangkat ke Spanyol. Dia diantarkan kedua orang tuanya dan ada Andri, Miyako, dan pacar Takeshima untuk mengantarkan kepergian Hana ke Barcelona, Spanyol. Tentu terlihat semuanya sedih dan pasti akan merindukan Hana. Tetapi Andri tersenyum dan menghampiri Hana, dan dia langsung memeluk Hana dengan erat, membuat Hana tersenyum. Nah, setelah itu Hana menelepon Mbak Kaneko yang ada di Esperion, di mana Mbak Kaneko minta maaf nggak bisa mengantar Hana pergi. Tapi lagian, kenapa harus di hari ini dari semua hari? Mbak Kaneko kagum dengan Hana yang keluar negeri. "Keren banget kamu bisa buat keputusan sebesar ini di usia segini." Dan Mbak Kaneko juga pengen keluar negeri suatu hari nanti karena majalahnya punya cabang juga di luar negeri. "Aku ingin mencoba tantangan itu selagi masih muda." Tapi ya tetap saja sayang sekali, bahkan Asito pun gak sempat mengantarkan Hana. Lalu Mbak Kaneko melihat Asito yang keluar dan dia langsung teriak memanggil Asito dan ngasih tahu Hana lagi menelepon. Akan tetapi semua orang bahkan Kuri nengok ke Mbak Kaneko karena dia teriak. Tapi si Asito ini kayaknya dia nggak dengar karena dia terlihat sangat begitu fokus. Bahkan mengejutkannya, Hana bilang ke Mbak Kaneko, "Jangan ganggu dia, dia sedang berkonsentrasi, biarkan dia." Tapi ya tetap saja Mbak Kaneko bilang Hana dan Asito nggak akan bisa saling bertemu lagi mulai sekarang. Namun setelah itu Hana tiba-tiba mendengar sorak-sorak dari semua orang memanggil nama Asito dan Kuribayashi, membuat Hana tersenyum dan Asito sendiri terus menatap ke depan dengan tatapan fokusnya. Dan apakah Asito akan membiarkan Hana pergi begitu saja ke Spanyol demi mewujudkan mimpinya? Hana yang berangkat ke Spanyol di hari pertama Asito masuk ke tim senior untuk latihan. Meski Mbak Kaneko manggil Asito dan bertanya ke Hana, apa tidak apa-apa membiarkan perpisahan mereka begitu saja tanpa meninggalkan sepatah kata ataupun bertemu. Namun Hana tersenyum dan tahu bahwa Asito sedang fokus berkonsentrasi di latihan tim senior. Karena yang dimana kita di sini akan flashback, di mana di momen yang sangat penting dan belum dikasih tahu kepada kita semua apa jawaban sebenarnya Asito setelah Hana menyatakan cintanya saat di Ehime, tepatnya di volume 33 chapter 234 sebelum turnamen Alkas. Waktu itu setelah Esperion juara melawan Ganon dan Off-Season, lalu Hana dan pelatih Fukuda ke Ehime, di mana Hana dan Asito bertemu dan membicarakan kisah pelatih Fukuda ketika di Spanyol. Tapi momen yang pentingnya, Hana menyatakan cintanya kepada Asito langsung di pinggir pantai Futami. Pas di chapter 234 itu kita nggak tahu apa jawaban dari Asito karena dia cuma diperlihatkan tersenyum. Akan tetapi ternyata Asito berkata ke Hana, "Aku juga menyukaimu."
Dimana yang lebih mengejutkannya ternyata Asito itu suka pada Hana udah dari dulu. Bahkan pas dia bertemu pertama kali pas Asito ke Tokyo Esperion. Asito juga bilang ke Hana, sepertinya aku sudah menyukaimu sejak hari pertama kita bertemu. Sejak hari itu, setiap kali aku mengalami masa sulit, kamu selalu ada di sampingku. Aku sudah sampai sejauh ini, bahkan jika kamu pergi ke Spanyol, tidak akan ada yang berubah soal perasaannya kepada Hana. Tentu saja Hana terkejut dan tidak menyangka dengan pengakuan dari Asito. Lalu Hana pun bertanya buat menegaskan, lalu apa kita sekarang pacaran? Tapi lucunya si Asito malah langsung shock ngeblank dan malah jadi gugup gak karuan melihat ke atas. Tetapi Asito bilang ke Hana, aku rasa itu masuk akal. Lalu dia bertanya balik ke Hana, apa mau pacaran? Hana langsung menerima menjawab iya, dan momennya itu pas banget karena suasananya di tepi pantai dengan matahari ingin tenggelam. Tapi lucunya setelah Hana menjawab iya, mereka berdua malah malu-malu dan panik keringetan. Lalu Hana mengalihkan atau membuat pembicaraan lain di mana dia menunjuk ke sebuah lonceng dan bertanya apa itu. Asito juga tidak terlalu tahu itu ada maknanya atau tidak soal lonceng-lonceng tersebut. Namun Hana penasaran loncengnya bisa berbunyi atau tidak, tapi dia tidak sampai meski sudah melompat. Namun cute banget dimana setelah itu Hana dengan malu-malu melebarkan tangannya kepada Asito. Dimana ternyata Hana minta Asito buat mengangkat atau menggendongnya. Asito langsung shock dan mukanya memerah, tapi meski begitu Asito akhirnya mengangkat Hana untuk mencapai lonceng tersebut. Dan akhirnya Hana menggapai dan lonceng tersebut berbunyi. Beneran momen yang lucu tapi cute banget, mereka saling tersipu malu. Apalagi si Asito beneran shock mencium bau Hana yang wangi. Ditambah Hana lembut banget, apakah ini rasanya hidup sudah sempurna? Hana sendiri terlihat malu juga dan dia pun nyuruh Asito buat menurunkannya. Tetapi Asito malah hilang keseimbangan, membuat dia akhirnya terjatuh. Meski jatuh, Asito sepertinya bahagia banget. Aku baik-baik saja, gimana dirimu? Namun di sini Hana bertanya ke Asito, apa aku akan menghalangi impianmu? Aku menyukaimu yang memikul begitu banyak hal sambil mengejar mimpi. Tapi apa aku akan menjadi penghalang untuk itu? Namun mengejutkan, Asito bilang ke Hana kalau bersamamu kita bisa melihat mimpi yang sama. Tentu Hana langsung terkejut dan tersipu malu, tapi Asito masih lanjut ngasih tahu, Hana, kamu satu-satunya yang selalu punya pandangan hidup yang sama denganku. Kamu memang terlihat seperti orang yang begitu. Mengejutkannya, Asito bilang, aku akan pergi ke dunia luar dengan cepat sampai ke tempat kamu berada. Aku sudah memutuskan, aku akan jadi pemain profesional lalu membantu Esperion menang. Dan setelah itu, aku akan melangkah ke dunia luar. Lalu Asito pun bertanya ke Hana, itu tidak akan lama, apa kamu mau menunggu? Di momen matahari yang ingin terbenam, Hana menjawab iya sambil menangis karena Hana bilang, aku sangat menyukaimu, aku sudah lama menyukaimu Asito. Asito terkejut dan tersipu, tapi Hana juga berkata, jangan sampai selingkuh. Lalu Asito menjawab, kamu juga. Asito juga berkata, pastikan kamu tetap kirim rencana nutrisiku. Namun momen yang cute kembali di mana tiba-tiba Hana mencium Asito. Kali ini bukan di kening, melainkan Hana mencium pipi Asito. Dan ya itulah akhirnya kita lega dan gemesin banget melihat Asito dan Hana yang ternyata udah jadian sebelum turnamen Alkas. Dan pada akhirnya Hana yang pergi ke Spanyol, pesawatnya sudah mulai berangkat take off. Dan di momen pesawatnya terbang, Asito yang di lapangan latihan Esperion, dia menunjuk ke arah pesawat tersebut dan berkata, tunggulah aku.
Dan ada fun fact yang menarik banget, tempat lonceng Hana dan Ashito tadi itu memang ada tempatnya di Futami Seaside Park dan lonceng tersebut dinamakan lonceng kebahagiaan. Konon jika kamu membunyikannya bersama pasangan saat matahari terbenam, kamu akan diberkahi dengan kebahagiaan. Anjay. Dan sejauh apapun jarak di antara kita akan selalu melihat mimpi yang sama dan chapter terakhir akhirnya akan menanti. Chapter terakhir, apa yang terjadi dengan Ashito dan rekan-rekannya yang berlatih bersama tim senior selama 3 hari ini. Kita diperlihatkan ada sebuah burung yang hinggap di pagar lapangan Esperion sedang menatap bola. Yang dimana ada Yuma teriak ke Togashi, "Gak usah sedepresi itu. Latihan tim senior kita gila-gilaan banget." Dan Togashi teriak juga, "Aku gak depresi." Yang dimana Togashi merasa kesal karena capek banget. Ada Andri juga di situ bertanya, "Karena aku baru pulang dari bandara dan gak bisa melihat bagaimana dengan hasilnya." Dimana Yuma seperti biasa menjawab dengan semangat. Semua pemain baru benar-benar dibuat kelelahan. Bahkan Takasugi, Kiriki, dan Akiyama kewalahan untuk mengikuti. Dan ternyata ini masih hari pertama mereka. Namun Yuma tersenyum sambil berkata, "Ya kali ini aku akan menyelesaikan semuanya pasti." Dan hal itu membuat Togashi makin kesal. Andri juga hanya terdiam, lalu Togashi ingin pergi pulang. "Aku akan melakukannya, kesempatan seperti ini nggak akan datang 2 kali." Nah, terus Yuma bertanya ke Andri, "Apa yang akan kau lakukan?" Andri pun bingung dengan pertanyaan Yuma. Ternyata Yuma bertanya soal Hana yang sudah mengejar mimpinya. "Kau mau jadi manajer di Jepang atau di luar negeri?" Lucunya Andri marah, "Kenapa kau nanya? Jangan sok-sok tertarik sekarang." Tetapi Yuma bilang ke Andri, "Aku akan pergi ke luar negeri. Itu memang sudah niatku sejak awal. Tapi setelah berdiri di panggung turnamen Alkas, nggak mungkin aku berhenti sekarang." Kalau Togashi, Yuma punya firasat dia tipe orang yang tetap tinggal di Jepang. Dan momen yang tak terduganya, Yuma ternyata punya perasaan terhadap Andri sejak kecil. Dan alasan Yuma bilang seperti tadi, ternyata dia pengen dengar keputusan dari Andri. Mimpi mana yang kau putuskan untuk dikejar bisa menentukan dengan siapa kau akan terlibat di masa depan antara aku dan Togashi. Andri seketika terkejut mendengar perkataan dari Yuma dan dia pun hanya terdiam. Sedangkan Togashi malah teriak ke Andri, "Apa kau nggak pulang? Kalau kau bawa mobil, kenapa tidak sekalian antar aku dan Yuma pulang?" Nah, di tempat lain, kota Tokyo dengan langit birunya bersama burung yang dari Esperion tadi terbang menuju Akusu yang sedang merenung di tepi sungai. Dia menghanyutkan setangkai bunga yang sepertinya mengenang untuk mendiam ibunya. Di sana juga ada Kasesan yang menghampiri untuk menemani Akusu. Nah, sekarang sang burung tersebut melintasi menuju lapangan Esperion yang lain. Karena faktanya, setelah turnamen Alkas, Ashito dan yang lain sudah naik kelas. Dan generasi baru atau murid-murid baru sudah masuk dan mulai ikut latihan tim youth hari ini. Tapi faktanya Takeshima sudah kenal mereka semua dari tim junior. Di mana para anak kelas 1 baru, pertama ada midfielder Keno Kanaya, kiper Inagaki Kuga, dan Sakaguchi Sumugi midfielder. Dan faktanya juga Tachibana berkata, pasti mereka punya potensi besar karena mereka semua sudah masuk ke tim A Esperion. Tapi Yakuroda bilang alasannya karena 9 pemain kita gabung latihan tim senior. Anak-anak kelas 1 baru inilah yang mengisi kekosongan tim A. Tachibana yang melihat semua anak kelas 1 baru tidak sama sekali gugup membuat dia kagum karena beda banget pas Tachibana dan yang lain di posisi mereka. Di mana para anak kelas 1 saling ngobrol soal para pemain yang dipanggil latihan tim senior. Rasanya pintu pemain pro baru saja terbuka. Dan di dalam anak-anak berisik itu ada satu orang anak pendiam yang mukanya mirip banget Isagi. Akan tetapi tiba-tiba ada si Rindo teriak sangat keras, "Dasar bodoh, aku saja masih tinggal di sini. Gak mungkin banget kalian bisa dipanggil ke sana." Anak kelas 1 malah jadi pada berantem dan tentu mereka diomelin Matsunaga dan Oji.
Dan nama anak yang mirip Isagi ternyata bernama Koizumi Osuke, seorang pemain bertahan. Hanya dia saja yang diam melihat temannya ribut, tetapi dia terkejut karena tiba-tiba semua berhenti dan melihat ke arahnya, yang dimana ternyata ada Ashito datang ke lapangan tersebut. Kedatangan Ashito beneran membuat semuanya jadi terkejut dan bertanya kenapa dia ada di sini. Bahkan si Rindo yang awalnya nggak respect ke Ashito, terlihat dia sekarang udah menghormati Ashito banget. Ashito lalu berkata, hari ini hari pertama untuk tim baru kan, aku ingin ikut juga. Tetapi tentu Takeshima dan Tachibana nyuruh buat Ashito istirahat, apalagi dia habis ngikut latihan tim senior. Namun Ashito menjawab, entah kenapa aku merasa harus lihat ini hari ini, lebih baik aku gerakin badanku. Anak kelas 1 beneran shock terkejut melihat Aoi Ashito, yang mungkin mereka terkejut karena sudah mendengar dan melihat kehebatan dari Ashito. Nah, si Ashito melihat tali sepatu Osuke terlepas dan dia ingin menalikannya. Dimana Ashito menalikan sepatu Osuke sambil bertanya, kau anak kelas baru kelas 1 kan? Dan Osuke menjawab ternyata dia lolos seleksi sendiri bukan dari junior. Karena itu dia belum terbiasa dengan semuanya. Ashito lalu tersenyum mendengar hal itu, lalu Osuke berkata, tentu saja aku tahu siapa dirimu Ashito-san. Kau datang dari Ehime dan hanya dalam 1 tahun sudah sejauh ini. Aku ingin menjadi sepertimu. Bahkan para anak kelas 1 yang lain shock tadi mengakui memang benar orang ini atau Ashito benar-benar luar biasa. Dan bukan cuma Ashito, tentu saja Kuribayashi dan Akusu, trio yang tampil luar biasa di turnamen Alkas. Bahkan ada rumor bahwa mereka sudah menerima tawaran dari klub-klub internasional. Kuribayashi yang sedang menonton highlight La Liga dan ternyata Kasesan yang bersama Akusu tadi, Kasesan memberikan surat dari agensi kontrak. Nah, setelah Ashito menalikan sepatu Osuke, dia berkata bahwa perjalananku masih sangat panjang. Aku bahkan belum berdiri di garis awal. Dan perkataan itu membuat anak kelas 1 jadi terkejut dan kagum, dan Tachibana dan yang lain pun tersenyum. Nah, pelatih Fukuda dan pelatih lain datang, tapi tidak ada pelatih Nozomi karena beliau pergi ke timnas Jepang. Pelatih Fukuda juga ternyata terkejut dengan kedatangan Ashito, dan lucunya anak kelas 1 langsung tegak hormat ketika pelatih Fukuda dan para pelatih lain datang. Pelatih Fukuda pun berkata ke Ashito, ya emang kau nggak bisa dicegah. Nah, pelatih Fukuda pun memperkenalkan diri kepada anak baru. Hari ini menandai dimulainya secara resmi tim Ayut yang baru. Dan faktanya juga mereka menggunakan lapangan latihan kedua karena lapangan pertama digunakan oleh tim senior. Pelatih Fukuda berkata, semua orang di sini ingin jadi pemain profesional. Itu yang kalian semua pikirkan kan? Namun aku tidak berniat membuat semua orang di sini menjadi pemain pro. Akan ada saatnya juga di mana aku harus mengatakan pada seseorang bahwa ada kehidupan di luar sepak bola. Dan sebuah kompetisi yang adil dan terhormat dimulai hari ini. Tapi ada satu hal yang ingin aku kalian percaya, di usia kalian sekarang kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan. Nah, burung yang hinggap tadi tiba-tiba dia terbang, dan hal itu Ashito notice dan dia melihat burung itu terbang. Momennya berbarengan pelatih Fukuda berkata, aku ingin kalian percaya sepenuh hati bahwa mulai sekarang kalian adalah benih muda. Jika kalian melakukan itu, aku akan bisa menuntun kalian kemanapun kalian inginkan. Kau bisa membuktikannya keberadaanmu kepada dunia. Dan gambarannya itu pas banget ketika burung yang terbang tinggi. Dan sekarang inilah waktunya untuk memulai latihan. Aku akan membawa kalian ke dunia. Dan ya sayang banget, itulah ending dari Aoashi. Tidak ada time skip dan ending yang ya sosok aja. Tapi yang pasti Aoashi sudah menemani kita selama 10 tahun, mengajari kita begitu banyak hal dan pelajaran tentang sepak bola youth. Dan ya inilah kisah dari perjalanan Ashito yang terus berlari dan berlari demi harapan menjadi pemain pro akhirnya berakhir. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya